keluhan-keluhan rakyat kecil misalkan itu dia sakit, itu partai politik yang harusnya turun tangan, bukan kemudian pemilu rame-rame. Ya enggak lah, mereka harus siapkan infrastrukturnya kayak ambulan, kayak jangan mereka nyari simpati ketika misalkan bencana alam doang. Tapi itu kan personal itu, kalau mereka cari simpati, bukan partai, nggak ada agenda dalam partai politik itu. Agenda partai politik ada Ada gitu. Ada. Oh. Ada dong. Berarti itu pakai untuk menipu aja, itu agendanya, agenda penipuan. Nah makanya partai politik dalam hal ini itu gagal dalam melaksanakan tugas yang sebenarnya. Kalau memang dia itu sebagai artikulasi kepentingan politik rakyat, itu gagal. Dan kita itu masih sengaja ditahan di peradaban yang feodalistik atau ontologis. Budaya kita masih patron klan, melihat figur. Iya. Banyak rakyat Indonesia ini 240 juta jiwa, masa Prabowo yang bisa jadi presiden? Oh iya. 270 sekarang. Iya, masa terahnya Soekarno aja. Hari ini PDIP sudah ngusung tagline ojo pedot oyong. Jangan putus akal. Oh, jangan putus akal. Jangan putus akar. Akar. Oh, selalu mau menganukan ke Soekarno. Wah, negara ini terbentuk bukan cuma Soekarno doang kok. Soekarno cuma difigurkan juga. Makanya apa jasa terbesarnya Soekarno? Hanya untuk baca proklamator aja kok itu. Nah, itu kelompok Islam kan begitu. Nah, kelompok pertentangannya itu kan dari dulu, dari BPUPKI. Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu pertentangannya dari situ, dan Soekarno selalu membiaskan itu. Badan konstituan itu dibentuk, bubarkan lagi. Konyol. Soekarno itu proklamasi karena didesak juga. Iya, didesak, bukan inisiatif dia, bukan. Ya, Sahril salah satunya sering ke Eropa dan kemudian dia pendengar radio yang aktif. Iya. Soekarno mana tahu kalau Jepang kalah perang di ya, Nagasaki dan Hiroshima. Ya, di Asia Pasifik. Soekarno kan mau membacakan teks proklamasi yang dikasih kemerdekaannya oleh Jepang tanggal 29 September. Dia desak. Ketemu siapa di Rengasdeng? Kalau ketemu Tan Malaka sama Sahril aja, no, ayo sudah, ngapain? Ini vacuum of power, ini kekosongan kekuasaan. Makanya begitu sekutu masuk, si Londo kan bonceng itu. Iya. Ya, vacuum of power, kekosongan. Jadi yang saya paling setuju itu dari 250 penduduk Indonesia, masa cuma Prabowo yang itu masih banyak. Kayak kamu ya, berhak untuk jadi presiden. Dan seandainya saya dicalonkan melawan Prabowo, saya akan menang. betul kata Pak Desa tadi itu. Prabowo itu tidak ada auranya untuk menang jadi presiden, tidak ada. 2019 kemarin kan secara fakta dia menang sebenarnya, tapi nggak jadi presiden dia. Iya, makanya tidak ada auranya untuk jadi presiden itu. Siapapun yang melawan Prabowo akan menang. Itu saya punya itu dan ya itu besok Prabowo puan. Lawannya itu Anies Ganjar. Kalau Ganjar tidak bisa. Karena Anies karena dua-duanya nasionalis harus satu. Kalau koalisinya yang menang nanti Demokrat, lihat aja. Oh enggak, Demokrat akan ke Anies. Iya, makanya koalisinya Demokrat yang akan menang. Siapapun yang diusung Demokrat, asal Demokrat di situ ada berdiri. Asal AHY jadi menteri. AHY belum bisa untuk 2024 jadi belum presiden. bisa. Maksud saya koalisinya yang siapa yang diusung oleh Demokrat nanti itu akan menang. Itu Demokrat akan mengulang sejarah 2004. Yang ngusung Anies itu besok Nasdem. Terus partai-partai menengah, Demokrat dan lain sebagainya, PAN. Belum tahu ya, kalau PKS belum tahu. Yang jelas yang Demokrat akan mengulang sejarah 20 tahun kan. Kata SBY kan sejarah akan terulang dalam 20 tahun. Dia pernah di 2004 kan dia jadi presiden. Nah, menurut Mak itu sejarah itu akan terulang. Itu tapi perubahannya itu, terulangnya itu dari kuantitatif berubah menjadi kualitatif. Jadi spiral ke atas, bukan seperti Polybius bahwa siklus sejarah itu akan begini. Tapi begini spiral ke atas. Nah, kualitasnya lebih naik. Nah, iya. Makanya kata SBY akan terulang sejarah 20 tahun. Seandainya pun Anda dicalonkan untuk jadi presiden melawan Prabowo, saya yakin menang gitu. Prabowo itu tidak ada bakat juara ibaratnya itu, nah. Nggak ada bakat juara.
Dia itu memang nggak ada. Kalau dia yang memframing orang, ya kan, ketika dia yang jadi dekoratornya si Jokowi dengan siapa itu pertama jadi gubernur Jakarta ini siapa, Ahok, menang kan karena dia yang jenderal itu, dia pengatur strata gitu lah, jenderal dia bisa kalau strategi dia. Tapi ketika dia yang maju dan pakai strategi dia tidak menang. Kenapa SBY jadi menang 2004 karena bukan dia yang atur, padahal SBY itu ahli strata gitu kan. Oh enggak men, Bukan dia yang ngatur, dia cuma duduk dan diatur oleh kader-kadernya harus seperti ini. di 2004 itu sudah kelihatan SBY. Benar. Karena yang pertama SBY Itu sudah benar, cuma yang memframing semua itu ada otaknya bahwa kamu harus begini, bikin seolah-olah ini. Bowo itu dicintai ya kan, dan dia berdampingan sama Mega waktu itu, Mega Iya. Pro Mega kalah Pur kalah. karena nggak ada JK di sebelahnya. Ya, Coba benar. gandeng JK. Benar itu. Makanya kalau kita yang jadi mencalonkan berdua ya, kalah Prabowo itu. Satu dari Jawa, satu dari Sulawesi, ya kan? Kalau ada JK mah, Eh, JK itu jadi kesimpulannya siapa ya? Yang akan musuhnya nih, lawannya si nih. Prabowo. kalau saya ya, menurut saya itu Anies akan berpasangan sama Ganjar. Tapi kalau Anies, kalau Ganjar bukan pasangannya, pasti ada yang lain. Lihat aja nanti. Dan itu akan menang. Siapapun musuhnya Prabowo, pasti kalah Prabowo.